Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar membaca Al-Quran dengan metode tahqiq disertai dengan tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Perhatikan pada mat, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Antara panjangnya lam dengan mim harus serasi, hitungannya harus sama. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika, di situ ada mat asli atau bisa disebut dengan mat tabi'i. Dza, panjangnya 1 alif atau 2 harokat, cukup diayunkan saja. Dzalika, dzalikal kitabu la raiba fihi. Perhatikan pada lafaz la raiba fihi, ada tanda titik 3, 2 tanda titik 3 yang disebut dengan waqaf muraqabah, yaitu boleh berhenti pada salah satunya. Jika sudah berhenti di tanda waqaf yang pertama, maka pada tanda waqaf yang kedua dilanjutkan. Jika yang pertama dilanjutkan, maka berhenti pada tanda waqaf yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di sini saya berhenti pada tanda waqaf yang kedua. Jika berhenti pada tanda waqaf yang pertama, bacaannya seperti ini. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Maka fihi harus dilanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Kita ulang, berhenti di tanda waqaf yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ada 3 mad asli di sini, yaitu za, kitabu pada taknya, tabu, la dan lam alif. Dzalikal kitabu la raiba fihi, harus serasi panjangnya, diayunkan, cukup diayunkan 1 ayunan saja. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Hudan, ada tanwin fathah bertemu dengan lam, disebut dengan idgham bila gunnah. Dimasukkan hurufnya ke huruf yang kedua, memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua, atau meleburkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua, itu idgham.
bila gunnah tanpa disertai dengung. Hudallil muttaqin. Tidak boleh dibaca hudallil muttaqin, tidak boleh. Yang benar harus dileburkan tanpa disertai dengung. Hudallil muttaqin. Lanjut ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina, seperti tadi pada lafaz alladzina terdapat mad asli pada huruf zal berharakat kasrah karena bertemu dengan ya sukun, diayunkan. Alladzina dibaca al, di situ ada hamzah wasal, maka dibaca fathah ketika huruf pada lafaz allazina. Allazina itu ada alif lam ta'rif, lam ta'rif itu ada lam ta'rif yang disebut dengan idgham syamsi, yang disebut dengan idgham syamsiyah karena ada lam ta'rif bertemu dengan lam. Allazina ada dua lamnya, namun di situ ditulis satu dan diganti dengan tasydid. Allazina, sedangkan alif hamzah wasal ketika tidak disambung dengan kalimat sebelumnya maka dibaca fathah pada alif yang bertemu dengan lam ta'rif. Allazina yu'minuna, yu'minuna hamzah, perhatikan hamzah jangan sampai mengalir, harus ditekan. Yu'minuna bil ghaibi, bil ghaibi di situ terdapat lam ta'rif yang disebut dengan izhar qamariyah karena setelah lam ta'rif ada huruf ghin yang termasuk kepada huruf izhar qamariyah. Lamnya dibaca jelas bil ghaibi, bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma ada mim tasydid disebut dengan gunnah, panjangnya sekitar satu alif lebih sedikit. Wa mimma, wa mimma ditahan dulu baru dilepas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum, qaf wajib dipantulkan, namun pantulannya sedikit. Di sini disebut dengan qalqalah sughra karena terdapat huruf qalqalah berharakat sukun dan berada pada tengah-tengah kalimat. Pantulannya sedikit. Razaqnahum, jangan sampai dibaca
razaqnahum, razaq sedikit, razaqnahum yunfikun, mim sukun, hum yunfikun, mim sukun bertemu dengan ia, disebut dengan izhar syafawi. Izhar itu jelas, syafawi di bibir, jelas di bibir. Sempurnakan makhraj mim, yaitu kedua belah bibir, kedua buah bibir dirapatkan, baru ke ya tanpa dengung karena izhar. Razaqnahum yunfikun, nun sukun, yunfikuna bertemu dengan fa, disebut dengan ikhfa hakiki. Yunfikun. Lanjut di ayat keempat. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yu'minuna bima unzila, bima disebut mad asli ketika sendirian karena fathah bertemu dengan alif, bima, dan setelah disambung dengan ayat atau kalimat berikutnya, di mana huruf pertama pada ayat berikutnya adalah hamzah, maka hamzah mad asli tersebut disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad asli apabila terjadi mad jaiz munfasil terjadi apabila terdapat mad asli bertemu dengan hamzah dan berada pada dua kalimat yang terpisah. Bima unzilah, panjangnya boleh 2,5 alif, boleh 2 alif atau kurang. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaik, pada lam itu ada tanda mad, disebut dengan mad wajib muttasil karena ada mad asli bertemu dengan hamzah dan berada dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif, wajib, tidak boleh kurang. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ala hudam mir rabbihim, di situ disebut dengan hukum bacaan idgham bi gunnah karena terdapat tanwin fathah yaitu pada dal bertemu dengan huruf mim. Idgham itu dileburkan hurufnya dan digunnah disertai dengan dengung. Dengungnya 1 alif lebih sedikit. Ala hudam mir rabbihim, mir rabbihim, sedangkan nun sukun bertemu dengan ra disebut dengan idgham bila gunnah.
diidghamkan atau dileburkan tanpa disertai dengan dengung. Humul muflihun. Dan pada akhir kalimat dari ayat kedua sampai ayat kelima tersebut, pada akhir kalimat nun dibaca sukun dan mat sebelumnya, mat asli, dipanjangkan sedikit, disebut dengan mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun karena terdapat di akhir kalimat, sedangkan huruf yang terakhir yaitu nun dibaca sukun pada saat berhenti. Kita ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Demikian kita lanjutkan besok pada ayat ke-6 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.